Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana hari ini kabarnya? Baik, Miss. Oke, kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya, karena udara sedang tidak baik. Jadi, kita harus banyak minum, makan makanan sehat. Jangan makan makanan yang instan ya, jangan makan yang junk food yang buat penyakit loh. Tapi kan kalau kalian sakit, itu kalian nggak bisa ikut pelajaran. Dan saat kalian ulangan, nanti kalian nggak bisa jawab. Nah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Lian, Miss. Kenapa kalian nggak masuk? Katanya sakit, Miss. Sakit, tuh kan barusan aja Ibu bilang kalau udara sedang tidak baik ya. Kita bersama-sama aja berdoa untuk kesembuhan teman kita agar dapat bergabung kembali di kelas ini, belajar bareng-bareng bersama kita lagi ya. Oke, minggu kemarin Ibu udah kasih tahu nih, kalau hari ini kita akan belajar tentang materi apa? Ekologi. Oke, ekologi. Pinter ya, berarti ingatannya kuat ya. Bisa diingat ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu, penting gak sih hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya? Penting, Miss. Kalau penting itu kenapa? Ayo, gak bisa jawab ya? Oke, kan kita mau bahas materinya hari ini kan. Wajar kalau kalian belum tahu. Jadi itu penting ya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu sangat penting dikarenakan makhluk hidup itu membutuhkan tempat untuk ia tinggal dan membutuhkan makanan untuk ia bertahan hidup. Jadi hubungan hewan atau makhluk hidup terhadap lingkungannya itu sangat penting agar ia bisa bertahan hidup. Kan hewan harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya, menyesuaikan dirinya dengan makanan di lingkungannya agar ia dapat bertahan hidup. Oke, bagus sekali. Kalian pasti tahu kan kalau di dunia ini ada yang namanya Pulau Komodo. Tahu, Miss? Apa sih Pulau Komodo itu? Apa? Gak tahu ya? Mudah padahal. Pulau Komodo itu adalah pulau yang dikhususkan sebagai tempat tinggal komodo. Jadi di dalamnya hanya ada hewan komodo saja. Nggak ada hewan yang lain ya. Ya? Ya, Miss. Oke, pintar sekali. Ibu ada sebuah video. Ibu ingin kalian perhatikan dan kalian simak baik-baik karena Ibu akan tanya selesai video ini. Oke? Ya, Miss. Videonya nggak terlalu lama kok. Nih ya. Sebentar ya. Sinyal Ibu sedikit buruk. Kedengeran nggak? Kedengeran, Miss. Nih. Sorry ya, sinyal Ibu buruk di sini. Sepertinya ada kendala ya. Nah, enggak deh.
kita udah bahas kan peran makhluk hidup dengan ekosistemnya kan. Ekosistem Oke. merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup sebagai faktor biotik. Sinyal ibu buruk ya. Biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi. Makhluk hidup akan dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya. Sementara itu, aktivitas Sepertinya yang dilakukan oleh makhluk hidup Ya. akan mempengaruhi atau bahkan mengubah lingkungannya. Berdasarkan asal terbentuk, sebentar ya. yaitu Ibu setting dulu ya. ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan dari manusia. Karenanya, tingkat keanekaragaman hayatinya tinggi. Ekosistem alami dibedakan lagi menjadi dua macam, Tuh. yaitu ekosistem darat, misalnya pantai, Ekosistem itu ada ekosistem darat, perairan. ekosistem perairan. Ya, kalau ekosistem darat itu contohnya pada gambar itu ditunjukkan kalau ada pantai ya, ada pantai, ada pegunungan kan, Ya. ada hutan. Nah, sedangkan ekosistem air itu ada laut dan perairan dalam. Gurun, dan ekosistem perairan seperti danau, laut. Ekosistem buatan. Ada juga namanya ekosistem buatan ya, yang dimana ekosistem buatannya itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Sehingga tingkat keanekaragaman hayatinya rendah. Hmm. Ekosistem buatan antara lain sawah, bendungan atau waduk, tambak, dan hutan produksi. Setiap makhluk hidup mempunyai kedudukan masing-masing di habitatnya. Kedudukan tersebut antara lain: pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dan melakukan fotosintesis. Jika di darat, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen adalah semua jenis tumbuhan hijau. Sedangkan di Jadi perairan, yang pertama tadi itu adalah Buset. jadi produsen itu adalah Makhluk penghasil makanan. Dia penghasil makanan, yaitu adalah tumbuhan, pepohonan. Pernah lihat rumput laut? Itu termasuk produsen ya. Itu berada di laut. yang bertindak selaku produsen adalah alga, fitoplankton, dan Hmm. tumbuhan air. Kedua, Nah, selanjutnya ada konsumen. dibedakan menjadi 3 jenis. Konsumen adalah Konsumen primer, yang makan produsen, yaitu makhluk hidup, kita, hewan-hewan. di darat, contohnya adalah belalang, ular, Dan bakteri. mamalia pemakan Eh. rumput, Bakteri itu termasuk produsen ya. Ini ada konsumen primer. biji, serta burung pemakan buah dan biji. Di air, misalnya zooplankton, udang-udangan, dan ikan pemakan alga. Konsumen sekunder merupakan karnivora pemakan konsumen primer. Di darat, contohnya katak yang memangsa belalang, dan mamalia besar seperti singa yang memangsa hewan perumput. Di air, misalnya ikan kecil yang memakan zooplankton dan invertebrata. Konsumen tersier adalah konsumen puncak dalam piramida makanan. Di darat, contohnya burung elang yang memangsa Iya. ular. Di air, Dari sini itu ada konsumen tersier yang 3 ya. Konsumen tersier itu adalah puncak tertinggi dari pemakan makhluk hidup. Maksudnya konsumen yang makan, pokoknya bagian konsumen ya.
Yang di darat itu yang paling tinggi itu ada elang. Pasti tahu kan? Pernah lihat kan elang? Iya, Miss. Elang itu memangsa apa aja? Bisa apa aja kan? Mana ya? Kelinci termasuk ayam-ayam. Ya kan? Ya juga mungkin kalian pernah nonton video pernah makan ular atau hewan-hewan yang ia temui. Pokoknya elang itu konsumen tertinggi di daratan, sedangkan di laut itu ada Hiu. hiu. Bagus sekali. Dan hiu dan paus. Ketiga, detritivor. Detritivor merupakan makhluk hidup pemakan detritus seperti sampah hewan, serasa dedaunan, dan bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua tingkat trofik. Contoh detritivor diantaranya adalah cacing tanah, jenis-jenis tikus, dan insekta yang memakan daun-daun busuk. Keempat, dekomposer. Dekomposer atau pengurai dalam suatu ekosistem adalah bakteri dan jamur. Keduanya berperan besar dalam menguraikan bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Diperhatikan ya, Bahan anorganik sederhana. jangan ribut. Makhluk hidup yang ada dalam ekosistem saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Contohnya, keberadaan tumbuhan yang sangat memengaruhi kondisi tanah. Kedua, interaksi antara komponen biotik dengan biotik. Terdiri dari kompetisi atau persaingan, contohnya harimau dan singa bersaing mendapatkan rusa. Predasi merupakan interaksi Dia main-main spesies ya, pemakan dengan nanti ibu spesies tanya. yang dimakan. Misalnya, tikus makan mani, kucing makan ikan. Simbiosis terdiri dari 4 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, contohnya bakteri E. coli dan usus manusia. Simbiosis komensalisme, satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak untung dan tidak rugi, seperti anggrek dengan tanaman inangnya. Simbiosis parasitisme, satu untung, satu rugi, misalnya benalu dengan pohon mangga. Simbiosis amensalisme, satu dirugikan sedangkan yang lain tidak untung dan tidak rugi, contohnya rumput legi dan tanaman pertanian. Netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu, contohnya interaksi pohon dengan ular. Aktibiosis, interaksi dua jenis makhluk hidup, di mana salah satu makhluk hidup akan mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya. Biom dengan bakteri. Jamur mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Maaf ya gangguannya. Sepertinya video masih panjang ya. Mungkin hari ini kalian seperti yang ibu suruh kemarin itu bawa HP semua kan? Bawa kan? Bawa, Miss. Ibu kirim videonya di grup kita saja ya. Oke, Miss. Kalian lanjut nonton dari situ. Jadi tadi kita sudah nonton video itu tentang materi kita hari ini. Ibu ulangin. Tadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, lalu tadi juga dijelaskan tentang ekosistem. Ekosistem itu apa sih? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, jadi makhluk hidup dengan lingkungannya itu itu sangat penting ya. Apalagi
tadi sudah dicontohkan bahwa ada persaingan antara hewan dan hewan memperebutkan hewan. Tadi udah dikasih contoh, itu apa? Harimau dengan hiu. oh iya. Yang di darat dong. Oh, Harimau dengan can. macan yang memperebutkan rusa untuk bertahan hidup. Oke, tadi sudah kita tonton videonya. Ibu harap paham ya dengan materi. Ya, Miss. Karena ibu ingin mengadakan kuis. Namun kuisnya tidak melalui kertas, kita melalui WhatsApp. Ya, ibu akan kirim di WhatsApp itu link kuisnya. Nanti akan langsung teralihkan ke websitenya Quizizz. Seperti yang kita lakukan minggu kemarin, itu kita pernah kan melakukan kuis lewat Quizizz. Iya, Miss. Nah, jadi udah paham kan tata cara penggunaannya? Ibu kasih kalian 10 menit untuk mengerjakan kuis tersebut. Ya? Iya, Miss. Oke, baik. Ibu kirim dulu ya. Nah, sudah ibu kirim. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Sudah dikerjakan? Sudah, Miss. Sudah selesai semua ya. Ibu cek dulu hasilnya ya. Oke, sudah semua ya mengerjakan. Udah paham semua nih, kayaknya jawabannya bagus-bagus. Udah paham semua berarti ya materi pada hari ini. Iya, Miss. Oke. Waktunya udah mau habis ya? Iya, Miss. Mau istirahat kan? Boleh, Miss? Belum bel kan? Tapi sebentar lagi kan? Oke. Mungkin itu saja ya pelajaran kita pada hari ini. Karena waktunya udah mepet ya. Ibu juga ada urusan. Kita akhiri ya kelas kita pada hari ini. Ibu ingin ngasih kalian tugas untuk minggu depan dikumpulkan di meja ibu. Kalian buat mind map, tahu? Tahu, Miss. Atau enggak peta konsep dari materi kita pada hari ini nanti akan dikumpulkan di meja ibu menggunakan kertas karton. Buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin yang bisa kalian tunjukkan pada teman-teman kalian bahwa kerja kalian itu bagus gitu. Nanti akan kalian tempel di mading sekolah kita. Oke, Miss. Oke? Oke. Bagus sekali. Jadi, tujuan pada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana cara kita memahami peranan dari makhluk hidup dan dengan dengan lingkungannya. Oke. Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.